Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erni Rahmawati. Dan saya Fitri Novianti Ramadhani. Ingin mempresentasikan tentang yang pertama pengembangan otak, yang kedua kecerdasan jamak, dan yang ketiga tentang strategi pengembangan kecerdasan jamak. Yang pertama, perkembangan otak. Penelitian yang berkenaan dengan potensi bawaan telah dilakukan oleh Shad dalam Ness, seorang ahli neurologi dari University of California, telah menemukan saat yang tepat tentang pembentukan potensi bawaan. Di dalam penelitian ini, ahli neurologi ini telah menyimpulkan bahwa potensi bawaan itu sudah terbentuk sejak 10-12 minggu. Setelah terjadinya proses konsepsi, hal ini dikarenakan pada saat itulah sel-sel otak janin mulai terbentuk dan berkembang secara pesat. Lebih jauh dalam penelitian itu pun juga dikatakan bahwa sejalan dengan pembentukan dan pengembangan otak secara bertahap dan potensi-potensi bawaan itu ikut tumbuh dan berkembang, fase konsepsi ini sangatlah perlu diketahui karena merupakan fase yang akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik selama di dalam kandungan maupun setelah anak itu lahir ke dunia. Pertumbuhan dan perkembangan otak sebenarnya ditentukan oleh sel saraf panjang yang menghantarkan pesan-pesan listrik lewat sistem saraf dan otak disebut dengan neuron. Otak yang telah terbentuk itu menghasilkan neuron yang jumlahnya kurang lebih 100 miliar, yang mana jumlah ini jauh melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Neuron yang telah terbentuk ini terus tumbuh dan berkembang dengan mengeluarkan sambungan transmisi jarak jauh sistem syaraf yang dinamakan akson. Potensi-potensi yang terbentuk pada saat terjadinya konsepsi adalah potensi fisik, sedangkan potensi fisikis berkenaan dengan aspek-aspek kejiwaan. Melalui kegiatan pertumbuhan dan perkembangan otak, inilah yang menyebabkan seorang anak manusia memiliki potensi yang unggul yang nantinya akan menjadi kemampuan anak secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak ini terus berlangsung sampai janin itu dilahirkan ke dunia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak menghadapi hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua tentang kecerdasan jamak. Menurut Howard Gardner, kecerdasan anak bukan hanya berdasarkan pada skor standar semata tes IQ, melainkan dengan ukuran kemampuan yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan individu. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Teori kecerdasan jamak multiple intelligences dikembangkan oleh Gardner berdasarkan pandangannya bahwa kecerdasan pada saat sebelumnya hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Kecerdasan jamak adalah sebuah penilaian yang dilihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melihat pikiran manusia, mengoperasikan lingkungannya, baik itu berhubungan dengan benda-benda yang konkret ataupun yang abstrak. Tujuan penting dalam mengetahui berbagai aspek yang terdapat dalam kecerdasan jamak adalah diharapkan para pendidik dapat memperlakukan anak sesuai dengan cara-cara dan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga tentang strategi pengembangan kecerdasan anak. Implikasi teori kecerdasan jamak dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak akan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Strategi pengembangan kecerdasan jamak multiple intelligences adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan dunia, baik itu benda-benda yang konkret maupun hal-hal yang abstrak.
Gardner pada mulanya memaparkan 7 aspek inteligensi yang menunjukkan kompetensi intelektual yang berbeda. Kemudian menambahkannya menjadi 8 aspek kecerdasan yang terdiri dari kecerdasan linguistik, word smart, kecerdasan logika matematika, number atau reading smart, kecerdasan fisik atau kinesthetic body smart, kecerdasan spasial atau feature smart, kecerdasan musikal atau musical smart, kecerdasan intrapersonal (Slave Smart), kecerdasan interpersonal (People Smart), dan kecerdasan naturalis (Natural Smart). Tetapi dalam penerapan di Indonesia ditambahkan menjadi 9, yaitu kecerdasan spiritual. Menurut Jasmine, menjelaskan bahwa pembelajaran dengan kecerdasan jamak sangatlah penting untuk mengutamakan perbedaan individual pada anak didik. Implikasinya, teori dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara mengutamakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak akan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada 8 kecerdasan jamak mencakup berbagai kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu kita simak yuk berikut ini. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Artinya, kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tujuan mengembangkan kecerdasan linguistik antara lain 1. Agar mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik. 2. Memiliki kemampuan bahasa untuk meyakinkan orang lain. 3. Mampu mengingat dan menghafal informasi. 4. Mampu memberikan penjelasan. 5. Mampu membahas bahasa itu sendiri. Cara mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak usia dini. Yang pertama, mengajak anak bicara. Yang kedua, membacakan cerita. Yang ketiga, bermain huruf. Yang keempat, merangkai kata. Yang kelima, berdiskusi atau bercakap-cakap. Yang keenam, bermain peran. Dan yang terakhir, mendengarkan lagu anak-anak. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan ini memiliki arti kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika dan menyelidiki suatu secara ilmiah. Adapun cara mengembangkan kecerdasan logika matematika antara lain 1. Bermain puzzle. 2. Mengenal bentuk geometrik. 3. Mengenalkan bilangan melalui sajah, berirama, dan lagu. 4. Eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan. 5. Pengenalan pola. 6. Eksperimen di alam. 7. Memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika. 8. Games penuh strategi dan eksperimen. Yang ketiga, kecerdasan fisik kinestetik, yaitu kecerdasan di mana saat menggunakannya kita mampu melakukan gerakan-gerakan yang bagus, seperti berlari, menari, membangun sesuatu, semua seni dan hastakarya. Adapun cara mengembangkan kecerdasan fisik kinestetik antara lain 1. Menari. 2. Bermain peran. 3. Drama. 4. Latihan fisik. 5. Pantomim. 6. Bermain gerak. Yang keempat, kecerdasan visual spasial, yaitu salah satu kecerdasan dari kecerdasan jamak yang berhubungan erat dengan kemampuan untuk memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seseorang atau untuk anak di mana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan sesuatu masalah atau menemukan jawaban. Adapun cara mengembangkannya antara lain yang pertama mencoret-coret, yang kedua menyanyi, yang ketiga membuat prakarya, yang kelima mengunjungi berbagai tempat, yang keenam melakukan permainan, yang ketujuh mengatur dan merancang. Kelima, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan diri kita untuk berpikir secara reflektif,
Maksudnya mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. Adapun cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak di sekolah antara lain menciptakan citra diri positif, menciptakan suasana yang mendukung pengembangan kemampuan intrapersonal dan penghargaan diri anak. Cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal dalam anak di rumah antara lain menuangkan isi hati jurnal pribadi, bercakap-cakap tentang minat dan keadaan diri anak, memberikan kesempatan menggambarkan diri sendiri dari sudut pandang anak, membayangkan diri di masa datang, mengajak berimajinasi jadi satu tokoh sebuah cerita. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan interpersonal adalah berpikir lewat komunikasi dengan orang lain. Adapun cara mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak yaitu yang pertama, mengembangkan dukungan kelompok. Yang kedua, menetapkan aturan tingkah laku. Yang ketiga, memberikan kesempatan bertanggung jawab di rumah. Yang keempat, bersama-sama menyelesaikan konflik. Yang kelima, melakukan kegiatan sosial, lingkungan, dan yang ketujuh, serta mendengarkan pembicaraan orang lain terlebih dahulu. Yang ketujuh, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau penikmat musik, membedakan kritikus musik, mengubah komposer, dan mengapresiasikan penyanyi. Adapun cara pengembangan kecerdasan musikal pada anak antara lain, yang pertama, beri kesempatan. Yang kedua, berikan stimulus-stimulus ringan. Yang ketiga, berpengalaman empiris yang praktis. Adapun strategi pembelajaran untuk kecerdasan musikal antara lain irama, lagu, rap, dan senandung, dan mencari lagu lirik atau potongan lagu, musik supermemori, dan musik suasana. Yang kedelapan, kecerdasan natural. Kecerdasan natural yaitu keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, flora, dan fauna di lingkungan sekitar, mengenai eksistensi suatu spesies, memetakan hubungan antara beberapa spesies, misalnya formasi awan dan gunung-gunung. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat kehidupan ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berkewajiban menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun cara mengembangkannya, kecerdasan spiritual yaitu melalui teladan dalam bentuk nyata yang diwujudkan perilaku baik lisan, tulisan, maupun perbuatan melalui cerita atau dongeng. Strategi pembelajaran kecerdasan naturalis. Yang pertama, jalan-jalan di alam terbuka. Berdiskusilah mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, melihat keluar jendela. Yang ketiga, tanaman sebagai dekorasi. Gunakan tanaman sebagai metamorfora naturalistik. Untuk ilustrasi, konsep setiap pembelajaran membawa hewan peliharaan kelas untuk diberikan tugas mencatat perilaku hewan tersebut. 4. Ekostudi. Ekologi yang diintegrasi ke dalam setiap bagian pembelajaran di sekolah. Kesimpulan penting bahwa agar anak memiliki sikap hormat dalam alam sekitar. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalnya formasi awan dan gunung-gunung, dan bagi mereka yang dibesarkan lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda tak hidup seperti mobil dan sepatu karet dan lain-lain. Gardner 1998. Selain itu, kecerdasan natural ialah kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan elemen-elemen yang ada di dalam.
Sekian presentasi dari kelompok 13. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.